Wi-Fi-nya udah berjalan. Nanti kalian bisa mempelajari ya layout surat kabar. Itu di e-learning sudah saya kirimkan. Kalian saya ajak untuk melihat materi yang saya sajikan dengan pelan-pelan ya. Intinya sebenarnya gini, apa sih fungsi layout gitu ya? Pertama kali kan itu. Fungsi layout itu adalah untuk memberikan daya tarik. Itu fungsinya yang pertama. Kenapa? Karena ketika kita menyajikan front page yang berbeda layoutnya, seperti tadi tempo, kalau misalnya tiba-tiba kamu memutuskan bukan satu, bukan tunggal, tapi misalnya dua saja misalnya gitu ya. Nah, itu sudah keputusan gaya layout kamu nanti di front page-nya itu hanya 2 berita misalnya. Atau mungkin dibatasi 3 paling banyak. Tapi kalau mau beda sebenarnya 2. Artinya ada berita utama, ada berita pendampingnya gitu ya. Pendampingnya itu tentu ada berita mayor, ada berita minor, mungkin gitu. Berita utamanya seperti apa, berita pendukungnya seperti apa. Nah itu tidak saling menunjang antara berita yang satu ke berita yang lainnya, meskipun kadang-kadang dalam front page itu berita yang disebut sebagai berita pendukung itu nginduk ke berita utamanya. Itu seringkali seperti itu. Kemudian fungsi kedua dari sebuah layout surat kabar itu untuk mendirect mata pembaca. Ya, jadi misalnya pembaca diajak membaca yang mana dulu nih, gitu. Nah itu secara hierarki berjenjang keterbacaannya, gitu. Misalnya pertama diajak untuk membaca berita utama, kemudian yang kedua berita yang mana, yang ketiga berita yang mana, itu di direction gitu. Nah, kita memberikan urutan dengan cara yang paling atas tentu, ini umpamanya ya, yang paling atas karena itu berita utama ditempatkan di atas. Kemudian yang berita yang agak lebih apa ya, memberikan apa ya, suguhan berita yang menarik juga, menarik itu diberikan judul yang lebih besar dengan foto yang menarik juga misalnya. Tapi untuk yang ketiga, keempat mungkin tidak ada fotonya misalnya. Nah, karena tidak ada fotonya mungkin itu bisa pilihan yang mana dulu terserah misalnya. Nah, hal-hal seperti inilah secara hierarki seorang desainer ketika melayout halaman front page itu mendudukkan persoalan itu sebagaimana mestinya. Kalau pada umumnya gitu gini ya, yang namanya berita utama itu pasti di atas. Tetapi apa boleh berita utama itu ditempatkan di tengah-tengah? Kalau menurut saya boleh-boleh saja gitu loh. Kalau di bawah boleh enggak? Kalau menurut saya juga boleh, kenapa enggak gitu. Yang penting kan gambarnya besar, kemudian headline-nya besar, baru kemudian yang lainnya kecil-kecil di atas, enggak masalah. Oke, untuk itu saya ajak kalian untuk memperhatikan beberapa penyajian dari surat kabar yang dinilainya itu membedakan direction yang berurutan gitu ya. Sebentar. Oh ini bukan. Saya salah. Oke, yang ini. Ya. Oke. Nah, ini adalah
berita utama dengan judul yang besar, dengan foto yang besar pula. Kemudian di sebelah sini itu juga disajikan hampir sama sih, hampir sama ya. Ini fotonya besar, headline-nya besar pula gitu. Tetapi kedudukannya berbeda, kalau yang pertama ini saya caranya gimana supaya ini lebih gini. Oke, gini. Saya naikkan dulu. Kita lihat di sini saja dulu ya. Di sini saja dulu. Saya akan memberikan kotak, bentuk kotak untuk space dari berita utamanya. Saya akan berikan kotak seperti ini, berita utamanya ya. Seperti ini, bentuknya sebesar ini. Nah, seperti ini. Kemudian saya juga akan membuat kotak berita yang kedua. Ini cuma ada 2 berita rupanya ya, sebesar ini. Oke, nah itu. Kemudian ini disebut sebagai sidebar ya. Ini sidebarnya. Yang isinya biasanya itu ada teaser. Ini teaser gitu. Diletakkan di sebelah kanan. Yang umumnya itu sebelah sini. Teaser itu sebelah sini biasanya. Sebelah sini ya. Tapi ini sebelah kanan. Oke. Nah, berarti kotak ini itu proporsinya seperti ini loh. Dominan banget. Baru diajak dia membaca ke sini, baru diajak membaca ke sini gitu. Nah, sekarang kamu perhatikan kalau format ini itu seolah-olah secara vertikal itu dibagi 2. Ini dan ini 2 bagian. Sementara kalau yang di sini itu disajikan 3 bentuk kotak secara vertikal. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah, seperti itu. Ini penyajian gambar, ini beritanya, ini judulnya. Tetapi secara proporsional dia membaginya itu seperti ini. Gitu. Masuk gitu. Ya. Nah, beda lagi dengan yang di sini. Beda lagi. Format ini lebih ke memanjang ke bawah ya. Memanjang ke bawah. Jadi dibuatnya seperti ini. Memanjang ke bawah. Dia juga dibagi dalam 2 blok saja. Seperti ini. Ya kan? Hampir sama dengan di sini. Cuman proporsinya yang berbeda. Kalau ini besar, ini kecil, perbandingannya yang harus diperhatikan. Kalau ini kan kontras banget ya. Ini lebar banget, ini sempit banget. Itu kontras. Tetapi ini kan nggak sekontras yang tadi. Gitu. Nah, jadi layout garis besarnya dipahami di situ dulu untuk menentukan gayanya mau gaya blok menggunakan yang seperti apa ya. Kalau misalnya nanti di bawahnya masih ada berita, itu bagaimana beritanya gitu. Misalnya gitu ya. Ini sebentar. Ini masih ada beritanya. Tapi beritanya itu kalau diberi kotak itu seperti ini. Dia horizontal. Nah, gitu kan? Dan di sini tidak ada bentuk L atau bentuk J, nggak ada ya. Jadi adanya di sini bentuk kotak saja. Nah, itu juga keputusan gaya loh. Keputusan gaya. Persoalannya gini. Bentuk-bentuk yang menggunakan kotak-kotak seperti ini itu biasanya dia menggunakan konsep layout yang sederhana. Ya. Beda kalau nanti bentuk L itu lebih ke bentuk yang rumit, bentuk yang dinamis gitu ya.
Tapi kadang-kadang membingungkan juga, kadang-kadang membingungkan. Tapi nggak apa-apa, karena kadang-kadang untuk sebuah gaya layout itu diperlukan dengan memutuskan udah gayanya gaya L dan gaya J atau gaya apa L terbalik misalnya. Nah, itu silahkan untuk menentukannya. Nah, andai kata misalnya ini kan hanya terdiri dari 3 brief. Ini hanya ada 2. Ini berita utama, di sini pendukung. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, saya akan sajikan sekarang bentuk ilustrasi dalam kategori yang disebutkan tidak dalam bentuk kotak. Tidak dalam bentuk kotak, tetapi lebih bebas ilustrasinya, seperti ini. Nah, ilustrasinya itu disajikan bukan dalam bentuk kotak seperti ini. Sorry. Kalau yang tadi kan kotak ya. Nah, ini kotak. Yang ini juga kotak. Kalau untuk tugas kamu, saya lebih cenderung kamu diminta untuk melepaskan dari kotak ini. Usahakan lepas kotaknya. Jadi tidak pakai kotak. Jadi kesan kotaknya itu dibuang. Kalau kesan terpotong itu bukan kesan kotak ya. Kesan terpotong di atas, terpotong. Di bawahnya dia nanti misalnya bebas misalnya gitu. Nanti saya berikan contohnya. Nah, ini beda dengan gaya-gaya seperti ini. Dia melintas ke white space yang diciptakan di antara teks-teks yang ada. Jadi teksnya itu dia dari sini ke sini, kemudian bentuk L terbalik seperti ini. Ini kan dari sini dimulai ke baca, berulang lagi di sini, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, di sini L terbalik. Ya. Kalau ini pindah lagi ke bentuk kotak. Ini bentuk kotak. Ini bentuk L. Ini bentuk L. Kemudian ini bentuk kotak. Di sini bentuk L. Dari sini kemudian ke sana. Ini juga bentuk L. Sorry, ini kotak. Ini L. Dari sini ke sini. Itu ya. Jadi coba kamu analisa setiap temuan di surat kabar itu, kamu nanti akan menggunakan yang mana gitu. Tapi tentu yang mudah itu kotak gitu ya, gampang saja gitu. Baik kotak vertikal maupun horizontal itu paling mudah. Oke, sekarang kita coba melihat ini. Yang tadi saya sebutkan. Ini adalah penyajian urutan story text. Cerita teks itu bercerita dengan mata baca seperti apa itu. Sekali lagi, teks itu bercerita dengan arah mata baca yang seperti apa. Kalau ini bentuknya L. Ini gambar ya. Setiap kali ada tanda seperti ini disebut gambar. Tentu ini adalah judul ya, ada judulnya. Ini gambar. Kemudian dia melintasi seperti ini, melintasi gitu. Kemudian ada gambar lagi. Kemudian di sini ada teksnya, ada teks juga. Jadi teksnya itu L. Ini teks. Mungkin ini berita yang berbeda ya, ini berita yang berbeda. Tapi ini mengarah ke sini. Ditutup dengan gambar juga. Sementara ini dimulai di sebelah kanan ya, sebelah kanan. Ini ada judul, ini ada gambar. Kemudian dia melintas dari sini mulainya keterbacaannya, kemudian ke sini seret ada gambar lagi, kemudian ke sana. Atau
Ini yang kadang-kadang membingungkan ya, karena directionnya itu bentuk J ini membingungkan karena masa iya balik ke sana lagi gitu, itu persoalannya. Atau boleh juga seperti ini membingungkan ya, benar membingungkan. Masuk terbaca dia, orang membaca itu kan dari arah kiri ke kanan ya kan, seperti ini ke kanan, berat itu ke kanan. Tapi kalau dari sini kemudian ke sana itu kebalik. Saya belum memahami format seperti ini. Tetapi bila dimungkinkan itu barangkali memang dimulai dari sini ya, dimulai dari sini, kemudian ke sana, kemudian dari sini, kemudian dimulai dari sana lagi. Jadi dimulai dari sini, kemudian ke atas. Ini directionnya belum kebaca dengan baik. Abaikan aja dulu ya. Saya belum tahu maksudnya. Ini adalah salah satu gaya dari jenis layout yang disebut sebagai symmetrical. Contohnya seperti ini karena penempatannya menggunakan sumbu tengah ini untuk menempatkan kiri kanan seimbang benar seimbang. Bentar. Oke, silahkan bergabung. Nah, kemudian ini ada lagi bentuk yang asymmetrical. Jadi ada simetri, ada asymmetrical. Pengertian asymmetrical berarti adalah tidak simetris. Pengertian tidak simetris itu tidak menggunakan sumbu tengah. Berarti bebas gitu kan. Mau berat banget ke kanan atau berat banget ke kiri itu terserah saja gitu. Intinya itu. Nah, balik lagi pada umumnya, berita utama itu disajikan selalu di atas seperti ini pada umumnya. Nanti pengecualian ya, kalau misalnya kita buat layout tetapi berita utamanya itu di bawah, nanti kita coba. Nah, kemudian yang lain-lainnya di direction setelah membaca ini. Yang kedua